Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Kadir Soko, NRP 112304095. Nama saya Safira Putri Ramadhani, NRP 112304090. Perkenalkan, nama saya Sofi Nela Masayu, NRP 112304093. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Apa sih penawaran itu? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia, dijual oleh penjual dan diminta oleh pembeli atau konsumen. Contoh penawaran yang ada di Indonesia yakni ketika produk handphone terbaru muncul, atensi masyarakat meningkat dan produsen meningkatkan jumlah produksinya. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang dibutuhkan yang mampu dibeli oleh pembeli atau konsumen. Contoh permintaan yang ada di Indonesia, yakni naiknya harga daging sapi yang membuat permintaan daging sapi menurun. Karena tingginya harga bisa membuat masyarakat beralih ke sumber protein lain. Di sini, kita akan membahas tentang kebijakan yang secara langsung mengendalikan harga. Sebagai contoh, peraturan batas harga sewa menentukan harga sewa maksimum yang dapat digunakan oleh pemilik kepada penyewa. Pengendalian harga biasanya ditetapkan ketika pembuat kebijakan percaya bahwa harga pasar barang atau jasa dirasakan tidak adil bagi pembeli dan penjual. Pengaruh batas harga terendah mempengaruhi hasil akhir pasar. Ketika pemerintah menerapkan batas harga terendah di pasar kompetitif, kelebihan barang akan terjadi dan permintaan membeli barang untuk dijatakan kepada penjual. Pengaruh batas harga tertinggi mempengaruhi hasil akhir pasar. Saat pemerintah menerapkan batas harga tertinggi di pasar kompetitif, kekurangan barang akan terjadi dan penjual harus menjatuhkan barang yang langka kepada sejumlah besar pembeli yang potensial. Apa itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Contoh pajak yang ada di Indonesia yakni pajak makanan, PPN sebesar 11% berupa uang yang dibayarkan oleh pembeli, kemudian teks tersebut diserahkan ke pemerintah. Pengaruh pajak terhadap pembeli dan penjual memengaruhi hasil akhir pasar diantaranya 1. Pajak mengurangi aktivitas pasar. Ketika pajak dikenakan terhadap suatu barang, jumlah barang yang terjual tersebut lebih sedikit daripada keseimbangan baru. 2. Pembeli dan penjual membagi beban pajak. Pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih besar untuk harga barang, sedangkan penjual menerima lebih sedikit. Hubungan elastisitas terhadap pembagian beban pajak, yakni pembagian beban pajak bergantung pada elastisitas, harga penawaran, dan permintaan. Beban cenderung menurun untuk pasar yang kurang elastis karena pasar tersebut tidak mampu secara lebih mudah menanggapi pajak dengan cara mengubah jumlah yang dibeli atau dijual. Kaitan penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah dengan 10 prinsip ekonomi. Bagi ekonom, harga bukanlah hasil dari proses yang tidak beraturan. Harga menurut ekonom adalah hasil dari keputusan jutaan pengusaha dan konsumen yang berada di belakang kurva penawaran dan permintaan. Harga memiliki tugas penting untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dan dengan demikian mengordinasikan kegiatan ekonomi. Ketika pembuat kebijakan menentukan harga dengan peraturan hukum, mereka merusak sinyal yang biasanya mengarahkan alokasi sumber daya masyarakat. Satu prinsip lainnya dari 10 prinsip ekonomi adalah pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar. Tentu saja pembuat kebijakan terdorong untuk mengendalikan harga karena mereka memandang hasil akhir pasar tidak adil. Pengendalian harga seringkali ditujukan untuk menolong orang yang kurang mampu, seperti pemerintah membantu subsidi BBM Pertalite dan biosolar untuk para driver ojol dan angkot. Contoh lain dari kasus tersebut, pemerintah kerap kali melakukan survei di pasar tradisional guna memastikan stabilitas harga pangan, dan pemerintah juga kerap memberikan bansos berupa sembako beras, gula, dan minyak yang dikelola oleh Bulog, dan kemudian didistribusikan ke masyarakat yang kurang mampu. Kesimpulan dari 10 prinsip ekonomi, pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal aturan yang ditentukan
guna menghindari monopoli yang dilakukan oleh oknum yang ingin menguasai sektor pasar tertentu. Namun, tidak semua dikendalikan oleh perusahaan swasta. Namun, pemerintah dapat membuat kebijakan agar tidak terjadi monopoli dalam sektor tertentu. Hal tersebut salah satu perwujudan dari prinsip pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar. Oke, pada case kali ini kita membahas tentang batas harga terendah adalah upah minimum. Karena upah keseimbangan berada di atas upah minimum. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi seorang pekerja, namun menurunkan pendapatan bagi yang belum memperoleh pekerjaan, dalam kurung pengangguran. Dampak dari upah minimum tergantung pada keahlian dan pengalaman kerja dari seseorang tersebut. Upah minimum memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar tenaga kerja kaum muda. Upah minimum memiliki pengaruh besar terhadap pasar tenaga kerja kaum muda. Upah keseimbangan bagi kaum muda rendah karena kaum muda adalah kelompok yang kurang memiliki keahlian dan pengalaman dibandingkan dengan kelompok angkatan kerja lain. Apalagi kaum muda sering memperoleh upah rendah demi memiliki pengalaman kerja. Banyak kaum muda bersedia bekerja magang tanpa upah sama sekali demi memperoleh pengalaman kerja. Gimana Kak kesan dan pesannya untuk mengikuti UMK ini? Pesannya untuk UMK tahun depan kayaknya bener aja ya. Kalau di outdoor tuh kasihan pesertanya panas. Sih ya sama senang dan belajar juga tentang wirausaha cara membantu hidup dengan dana yang sekian ini. Ya mungkin tahun depan mungkin dananya bisa dibesarin lagi agar alat produk yang diciptakan itu bisa lebih efisien karena kan membeli komponen itu ya lumayan lah harganya.